Jumpa lagi dalam ibadah online Komisi Anak GKI Diponegoro, Surabaya. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat, tetap ceria dan penuh semangat sekalipun adik-adik harus di rumah saja. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melindungi kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami agar ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Roh Kudus yang manis. Kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita lakukan setiap hari. Kita bernyanyi bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, siapa yang pernah naik kapal di lautan? Pasti asyik ya, karena kita bisa melihat pemandangan laut yang indah. Sambil merasakan angin yang sejuk, kita juga bisa melihat burung-burung yang terbang di udara. Wah, menyenangkan sekali. Tetapi, bagaimana kalau lautnya tidak tenang adik-adik? Wah, tidak asik lagi dong. Kalau kita berada di kapal, dan tiba-tiba ada badai yang datang menghantam kapal kita, yang pasti kita akan merasa takut dan panik. Ada yang pernah mengalami hal ini juga? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kisah Rasul Paulus yang sedang berada di kapal dan menghadapi badai besar di tengah lautan. Dahulu kala, Rasul Paulus bersama banyak orang lainnya ditangkap dan ditahan oleh orang Romawi. Kenapa kok Rasul Paulus ditangkap? Karena dia memberitakan Injil kepada banyak orang dan membuat orang-orang jadi percaya kepada Tuhan.
Hal ini membuat pemerintah Roma menjadi marah dan kesal. Akhirnya, Rasul Paulus ditangkap supaya tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus dan tahanan lainnya dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada suatu saat, ia akan dibawa ke Roma menggunakan kapal. Dan rombongan itu dipimpin oleh seorang perwira bernama Julius. Sebelum Rasul Paulus berangkat, ia sudah memberikan peringatan kepada orang-orang serta perwira tersebut bahwa perjalanan mereka ini tidak akan mudah, tidak hanya untuk kapalnya, tetapi juga untuk nyawa-nyawa orang yang ada di kapal tersebut. Perwira ini tidak percaya dengan perkataan Rasul Paulus, karena ia lebih percaya kepada nakoda kapal yang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Perwira itu memerintahkan agar kapal segera berangkat menuju ke Roma. Awalnya, perjalanan itu baik-baik saja, dan lautan dalam keadaan yang tenang. Cuacanya juga bagus, lalu ada angin sepoi-sepoi. Namun tiba-tiba, muncul badai dan angin yang sangat kencang, dan menghantam kapal itu. Badai itu semakin lama semakin besar. Semua penumpang merasa takut dan panik. Keesokan harinya, semua orang yang ada di dalam kapal diperintahkan untuk membuang semua barang muatan kapal ke dalam laut. Usaha mereka tidak memberikan hasil. Badai dan hujan tidak berhenti selama beberapa hari, dan mereka putus asa karena merasa tidak akan selamat dari badai itu. Mereka juga tidak makan berhari-hari, sehingga kelaparan. Tidak lama kemudian, Rasul Paulus berdiri, meskipun tangannya masih terikat, dan dia bilang kepada awak kapal, "Kalau saja kalian mendengarkan saranku, pasti kita tidak mengalami hal ini." Lalu, Rasul Paulus bercerita bahwa ia bertemu dengan malaikat Allah, dan malaikat itu berkata bahwa semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Paulus juga menguatkan hati mereka agar percaya kepada Allah yang akan menyelamatkan mereka. Ia juga berkata bahwa mereka harus menamparkan kapal itu ke sebuah pulau. Adik-adik, setelah 14 hari lamanya, ada beberapa awak kapal serta perwira yang berpikir bahwa mereka sepertinya sudah dekat daratan. Sebagian awak kapal secara diam-diam menurunkan sekoci dari kapal dan hendak menyelamatkan diri mereka tanpa membantu yang lain. Lalu, ketika Paulus mengetahui hal itu, dia langsung berteriak melarang mereka untuk tidak meninggalkan kapal karena mereka tidak akan selamat. Karena tinggi air waktu itu masih 15 tepa atau 1,8 meter. Akhirnya mereka memotong tali sekoci itu dan sekoci itu pun hanyut. Keesokan harinya, Paulus mau mengajak semua orang untuk makan, agar mereka tetap kuat dan tetap mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka sendiri. Tuhan akan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka makan bersama dengan lahapnya. Lalu setelah kenyang, mereka membuang lagi muatan yang masih tersisa di kapal, seperti gandum, supaya kapal tetap ringan. Yang mengejutkan adalah ketika sudah menjelang siang, ada seseorang yang berteriak bahwa ia melihat daratan. Adik-adik bisa membayangkan betapa gembiranya mereka. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi. Dan setelah diperiksa, ternyata kapal itu baru menabrak sesuatu dan membuat kapal rusak dan hancur. Perwira kapal itu akhirnya memberikan perintah agar semua penumpang terjun ke laut karena kapal sudah hancur. Satu persatu terjun ke laut dan mereka berenang menuju ke daratan yang sudah tidak jauh lagi. Mereka berenang dan akhirnya sampai di daratan dengan selamat dan bersukacita. Rasul Paulus bersama dengan mereka. Semua mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari badai yang sangat menakutkan. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan selalu melindungi kita dan tidak meninggalkan kita sendirian, baik di saat kita senang maupun susah dan sedih. Jadi, ketika kita khawatir, takut, atau bahkan sedang kesulitan, misalnya dalam mengerjakan tugas sekolah ataupun pekerjaan rumah, bahkan ketika kita sakit, kita percaya kalau Tuhan tetap menolong dan menjaga kita. Tentu Tuhan tidak biarkan kita sendirian, tetapi Tuhan memberikan kita pertolongan
lewat orang-orang di sekitar kita, misalnya orang tua kita, saudara kita, bahkan guru-guru kita. Nah, meskipun kita juga hanya di rumah saja dan tidak ada kesempatan ke sekolah atau ke gereja untuk beribadah, tetapi kita tetap bersyukur ya, karena Tuhan selalu menjaga kita semua sampai selamanya. Halo adik-adik, gimana tadi? Udah dengar apa yang disampaikan oleh Kak Tom? Ya, ayo adik-adik, ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa cerita Kak Yulia nggak? Apa intinya tadi dari yang Kak Tom ceritakan? Wah sayang ya, Kak Yulia nggak bisa dengar. Tapi Kak Yulia tadi tahu bahwa yang diceritakan oleh Kak Tom itu intinya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, adik-adik, gimana dengan masa pandemi sekarang ini? Mungkin ada adik-adik yang juga merasa khawatir, ya, atau takut. Ada tetangga yang kena, wah, tetangganya masih satu RT kena COVID-19. Waduh, nanti gimana ya kalau papa kena, nanti kalau mama kena, atau kalau aku kena. Wah, ya, kita selalu ingat ya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Kita tetap lakukan apa yang terbaik ya, rajin cuci tangan ya, pakai masker, lalu juga banyak di rumah. Kita tidak banyak bepergian lagi ya. Dan selain itu juga kita selalu ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, kalau adik-adik masih merasa khawatir ya, yuk kita belajar dari ini, Ibrani. Kelihatan nggak adik-adik ya? Ibrani 13 ayat 5b. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau adik-adik khawatir atau takut, ingat firman ini ya. Ini Kak Yulia bikinkan gambar tangan ya. Di sini kalau kita artikan dari firman tadi ya, kita bisa artikan juga bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan aku, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Jadi kalian bisa arahkan tangan kalian seperti ini ya, seperti ini. Nah, kalian lalu ingat, oh ini Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Itu ya, kalian bisa ingat itu. Kalau misalnya kalian khawatir, lalu ingat lagi bahwa oh iya, kalian arahkan tangan kalian seperti ini. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan aku, dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Jadi kalian bisa merasakan tenang hati kalian ya, karena kalian teringat bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kalian. Nah, kalau mau versi bahasa Inggrisnya, kalian juga bisa ini ya, ingat ini. God will never leave me, and God will never abandon me. Itu artinya sama ya. Kalian bisa ingat ini. Oh ya, lagu penutup kita mau nyanyikan El Shaddai. Ini juga lagu sebagai pengingat bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita.
belajar dari firman Tuhan. Terus kita juga ada ayat hafalan yang makin menguatkan, dan juga lagu El Shaddai. Semuanya itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Tuhan itu selalu menjaga kita. Ya, jadi adik-adik tetap ingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Oke? Jadi, kita kan minggu depan masih ketemu lagi secara ibadah online, ya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita tutup ibadah hari ini. Oke? Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu mengasihi dan menjaga kami. Terima kasih kami boleh selalu percaya dan ingat bahwa dalam keadaan apapun juga, keadaan senang, keadaan susah, kami selalu mempunyai Engkau yang menjaga kami. Bapa, kami ingin berdoa untuk masa pandemi ini yang masih kami jalani. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang lindungi kami, lindungi keluarga kami, papa, mama, saudara-saudara kami. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Ya Bapa, kami serahkan 1 minggu lagi dalam kehidupan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami. Kami berdoa Bapa untuk ibadah yang akan kami ikuti minggu depan. Kau juga yang selalu memberkati kakak-kakak yang menyiapkan. Tuhan juga yang sertai kami satu persatu. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah hari ini. Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.